kami dari kelompok 6, saya sendiri akan menjelaskan bagian A, yaitu mengolah hasil evaluasi. Yang pertama yaitu cara pemberian skor. Pada hakikatnya, pemberian skor atau scoring adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai. Bagian B yaitu perbedaan skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang telah dijawab dengan betul dengan memperhitungkan bobot jawaban yang betulnya. Sedangkan nilai adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar kemampuan yang telah ditujukan oleh testi terhadap materi atau bahan yang diteskan sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Misalnya yaitu pemberian skor pada tugas. Dalam pemberian skor digunakan suatu tolak ukur yang digunakan dalam buku ini sebagai ukuran keberhasilan tugas. Yang pertama yaitu ketepatan waktu penyerahan tugas, yang kedua yaitu bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan mahasiswa dalam menggunakan tugas. Yang ketiga yaitu sistematika yang menunjukkan alur keruntuhan pikiran. Yang keempat yaitu kelengkapan isi menyangkut ketuntasan, penyesuaian dan kepadatan isi. Yang kelima yaitu mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh dosen asli. Yang kedua yaitu berbagai pendekatan penilaian. Ada 3 aspek pendekatan dalam penilaian, yaitu yang pertama yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Assessment of learning ini merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Contoh assessment of learning ini atau penilaian akhir pembelajaran yaitu contohnya pada ujian akhir semester. Seorang guru memberikan soal ujian kepada siswa, sehingga itu dinamakan yang namanya penilaian akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada assessment for learning ini adalah pendidikan memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Yang ketiga yaitu assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Assessment as learning ini mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya yaitu assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilaian bagi dirinya sendiri. Yaitu cara pemberian nilai standar. Menyekor atau memberikan angka diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir yang diperoleh atau yang telah dijawab dengan betul. Dengan memperhitungkan bobot jawaban yang betul adalah di bawah ini ada pun contohnya. Misalnya, tes hasil belajar dalam bidang studi bahasa Indonesia menyajikan 5 butir soal tes uraian, di mana untuk setiap tes butiran soal dijawab dengan betul diberikan bobot 10. Siswa yang bernama Fatima untuk kelima soal butir tersebut memberikan jawaban sebagai berikut. Untuk butir soal nomor 1 dapat dijawab dengan sempurna sehingga ia dapat diberikan skor 10. Untuk butir soal nomor 2 hanya dijawab betul separuhnya sehingga skor yang diberikan kepada Fatima adalah 5. Untuk butir soal nomor 3 hanya sekitar
1/4 bagian saja yang dapat dijawab dengan betul, sehingga skor yang diberikan kepadanya adalah 2,5. Dan untuk butir soal nomor 4 dijawab betul sekitar 3/4, sehingga diberikan skor 7,5. Dan yang terakhir adalah untuk butir soal nomor 5 dijawab dengan sempurna, sehingga ia diberikan skor 10. Dengan demikian, untuk kelima butir soal tes tersebut, siswa bernama Fatimah tersebut mendapatkan skor 10 tambah 5 tambah 2 tambah 5 dan tambah 7 tambah 10 dan tambah 5 sama dengan 35. Di sini masih belum dapat disebut nilai, sebab angka 35 itu. Nama Handianus David ini saya akan melanjutkan bagian nomor 5, yaitu jenis-jenis penilaian, yaitu 1. Kuis atau jabatan singkat yang menyatakan hal-hal prinsip. 2. Pertanyaan lisan atau mengukur pemahaman terhadap konsep prinsip. 3. Ulangan harian. Ulangan harian dilakukan oleh seorang guru secara periodik pada akhir pembelajaran kompetensi dasar atau KD tertentu. Yang keempat adalah ulangan tengah semester dan akhir, yaitu penilaian guru terhadap siswa selama 6 bulan atau 1 tahun. Yang kelima, tugas individu diberikan pada waktu dan kebutuhan tertentu dalam berbagai bentuk, misalnya laporan kegiatan clipping, makalah, dan sebagainya. Yang kelima. Yang keenam, tugas kelompok digunakan untuk menilai kompetensi peserta didik. Dan yang ketujuh atau terakhir, respon atau ujian praktik dilakukan oleh guru pada mata pelajaran tertentu yang memang membutuhkan praktikum dengan mengamati suatu gejala dan perlu dilaporkan. Sekian dan terima kasih.